Dinas Kesehatan Rejang Lebong menggelar rapat pembentukan dan evaluasi jejaring screening layak hamil, ANC dan stunting. Kegiatan ini dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Popja 4, Komalasari Dewi, AMD. Dilaksanakan di Aula BLKM, Senin, 16 Oktober 2023. Sementara dalam laporannya Ketua Panitia Pelaksana Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Screening Layak Hamil, ANC dan Stunting, Marta, SST menjelaskan, kesempatan ini perkenankanlah kami selaku Ketua Panitia Penyelenggara melakukan tentang beberapa hal yang terkait dengan pertemuan ini. Latar belakang pertemuan ini adalah yaitu untuk penurunan indikator AKI dan AKD di Kabupaten Rejang Lebong. Kita ketahui sekarang bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Rejang Lebong sudah 5, angkanya sudah 5 dan kematian bayi sudah 26 orang. Dan untuk itulah maka dianggap perlu adanya screening layak hamil ANC dan stunting di Kabupaten Rejang Lebong ini. Pertemuan ini diikuti 75 peserta. Terdiri dari 21 bidan koordinator, 21 pengelola program gizi, 1 dari Kemenag, 1 Dinsos, 1 Cabdin Diknas, 15 KUA, 1 DP3 Apkeb, 1 PKK, 1 dari IDI, 1 dari Persagi, 1 RSUD, 1 dari RS Asalam, 1 RS Anissa, 1 klinik Kiara, 1 klinik Sesar, 1 klinik Tiara Medika. Ditambah dari Seksi Kesga dan Gizi Dinkes Rejang Lebong. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan ANC, layanan calon pengantin, remaja dan balita. Termasuk pemantauan tumbuh kembang balita, demikian Martawati, SST. Untuk menekan angka kematian ibu dan bayi serta stunting, hari ini Dinkes membentuk dan mengevaluasi jejaring screening layak hamil, ANC dan stunting, ungkap Kadis Kesehatan Rejang Lebong, Revi Meido Satria, AMD, KEP, SMK saat membuka rapat tersebut. Dikatakan, angka stunting di Rejang Lebong masih tinggi. Yakni tahun 2021 sekitar 21%. Berkat usaha dan aksi konvergensi yang dilaksanakan di tahun 2022, kita berhasil menurunkan angka stunting menjadi 20,2%. Ini masih di atas rata-rata Provinsi Bengkulu, 19,8%. Tahun 2023 diharapkan bisa turun menjadi 16-18%. Sehingga tahun 2024 kita bisa mencapai target nasional, yakni 14%, tutur Revi. Dalam sambutannya Revi mengatakan, masalah di bidang kesehatan yang masih berlangsung pada saat ini, yaitu yang pertama masih ada kita temukan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Rejang Lebong ini. Yang kedua masih ditemukannya penyakit menular seperti diare, ispa, tuberkulosis, dan sebagainya. Di samping itu juga berjangkit peningkatan angka kesakitan penyakit tidak menular seperti stroke, diabetes, jantung, ginjal, kanser, bahkan penderita OTG peningkatannya sangat signifikan pada tahun 2023 ini. Diakui Revi, jumlah penderita penyakit menular juga masih tinggi. Seperti diare, TBC, dan malaria. Serta angka kesakitan penyakit tidak menular juga. Seperti diabetes, jantung, kolesterol, darah tinggi, stroke. Termasuk ODGJ, paparnya. Untuk menekan tingginya angka kematian ibu, anak, gizi buruk dan stunting, Dinkes terus melakukan langkah-langkah strategis. Untuk menurunkan stunting kita bekerja sama dengan lintas sektoral. Seperti KUA. Khususnya dalam menyiapkan calon pengantin. Calon pengantin perempuan itu minimal berusia 19 tahun dan 23 tahun pria. Dalam usia ini calon ibu sudah siap secara fisik dan psikis. Sebab, seluruh organ reproduksinya sudah siap dan layak hamil. Selama hamil ibu-ibu harus menjalani pemeriksaan 6 kali dengan 2 kali pemeriksaan USG. Sehingga tumbuh kembang janin dapat terpantau. Ditemui oleh reporter Media Center Rejang Lebong, Revi menjelaskan. Ini yaitu evaluasi dan pembentukan jejaring. Jejaring itu maksudnya tuh Pak,
jejaring itu di samping Puskesmas untuk melayani ini di samping Puskesmas ada juga klinik-klinik. Itu jejaring namanya. Klinik swasta dan rumah sakit. Nah, di samping itu juga kita pembentukan komitmen bersama di situ komitmen bersama dalam pengentasan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting. Angka stunting itu dihadiri dari Iya. Campin. Makanya dulu untuk stunting itu, pencegahan stunting itu kita membutuhkan perencanaan dari awal, mulai dari remaja putrinya dulu agar tidak kekurangan zat darah merah, anemia. Kemudian itu remaja itu siap hamil, itulah siap hamil, layak hamil. Jadi sesuai dengan undang pernikahan itu umurnya 19 untuk wanita, 23 tahun untuk pria. Di mana di umur tersebut dianggap bahwa organ-organnya sudah siap secara fisik. Organ-organ sudah siap secara fisik, sudah itu psikologisnya juga siap untuk menerima kehamilan dan menjaga kehamilannya dan berumah tangganya tersebut dengan umur sekian. Itu layak hamilnya, Pak. Itu perlu kita kerjasama dengan lintas sektor. Apa itu lintas sektornya? Yaitu KUA, Pak. Untuk penyuluhan bahwa orang itu tidak boleh menikah sebelum umur tersebut, karena sebelum umur tersebut belum siap secara fisik dan psikologis. Kemudian itu selama hamil itu 9 bulan dia harus di screening. Screeningnya apa tuh, Pak? Screening ANC namanya. Dengan menggunakan pemeriksaan kehamilan selama 4 kali dan dengan USG sebanyak 2 kali selama kehamilan itu. 6 kali. Iya, dari trimester 1 kita USG dan trimester terakhirnya kita USG juga. Lihat posisi janin, perkembangannya seperti apa. Nah, itu gunanya itu untuk ANC. Sedangkan stunting ini dari perencanaan tadi, Pak. Sudah itu pas bayi baru lahir itu kita screening lagi dengan screening congenital hiperthyroid congenital. Ada pemeriksaannya lagi tuh. Itu untuk juga melihat kemungkinan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kalau tinggi screening hiperthyroidnya itu kemungkinan bayi itu sakit. Gitu. Jumlah kematian bayi tadi berapa, Pak? Jumlah kematian bayi 6 kalau tidak salah, Pak. Ya. Kemudian ibu? Oh, yang tepatnya itu di bagian Kesmas, hanya Bu Marta, Pak. Yang masalah untuk angka kematian, angka data itu sulit kita. Jadi Setiap saat itu berubah ya? berubahnya. Iya. Kemarin mungkin 6, sekarang mungkin 8, tidak tahu kita. Karena dari laporan-laporan dari klinik, dari rumah sakit, dari Puskesmas, dari bidan desa, dari dokter praktek. Kalau masalah data-data, lengkapnya tanyakan dengan Bu Marta yang masalah itu. Kesmas ya? Kesmas dan Gizi Masyarakat. Kesga dan Gizi Masyarakat. Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat. Dari tim Media Center Rejang Lebong melaporkan.